Shalom, everyone. Shalom, everyone. Thank you for everyone for coming here today to worship, to celebrate our God. As we enter His house, we are so thankful. We are reminded how great and awesome He is. So let us all come together and let's pray this wonderful morning. Lord Heavenly Father, we are so grateful and thankful, Lord, that Your Holy Spirit is within these four walls. It's within this roof, Lord Father. It's within each one of us, Lord. We have tasted and we have seen You, Lord Jesus. We know who You are and You know who we are. So, Lord, as we come together to glorify Your name, we ask that You flood this place with Your love, that You fill this room with Your grace, that we feel Your glory outside in this earth, Lord Father. That no matter where we are, no matter how we feel, we are always feeling Your love. We feel Your presence. And because of You, we are able to overcome all. With Your presence, we can overcome all. For You are the King of all kings, our Savior, our Father, our God. In the name of Jesus we pray. Amen. Oh yes, Lord Jesus. Oh Jesus Christ. Oh, thank You, Lord Father. Oh yes, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetness of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In Your presence, Lord. Holy Spirit, You are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by Your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, You are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by Your presence,
worship Him here this morning. Oh, hallelujah, Lord. Oh, your presence, Lord. We thank you. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Yes, Lord. Oh, we worship. Your presence, Father. We glorify your name. Hallelujah. You are worthy. You are worthy. Oh, Jesus. Yes, Lord. Glorify your name. Yes, Jesus. Oh, Heavenly Father. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Oh, come flood this place. Fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Oh, yes, Lord. Oh, fill this place up, Father. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence. Oh, Holy Spirit, you are welcome. You are welcome here. Yes, Lord. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Oh, yes, Lord. We thank you, Jesus. Oh, yes, Father, Lord. Lord, we pray that with your presence we're able to overcome all. That with your presence we can experience all. So Jesus, as we glorify and raise your name up high, we're so thankful and grateful for being a child of God, to have entered your kingdom, to know who you are, to love and be loved by you, Jesus. So Lord, as we come together to continue to raise your name up high, your name is so powerful. Your name is so great. And Lord, thank you for giving that to us. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time.
And all the time, God is good. God is good. And all the time, God is hallelujah. You ready to continue to praise Him? Yes. Church, let us all clap our hands. Let us all dance for joy. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yes, Lord. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduknya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Tuhanku. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Come on everyone, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hallelujah. Do you feel His presence here this morning? Woo! Let's all clap our hands for the King of Kings. Hallelujah. Let's all sing together. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Lord Father. Thank you. Before we move on to our next song, let us all greet our neighbors and say, I am glad you're here today. If you see somebody new, give them a high five, give them a handshake. Introduce yourself.
Church, do you still feel His presence? Do you still feel energy? Hallelujah. Yes. Yes. Let's go, music team. Hallelujah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan teragungkan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, karena Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, oh ajaib dan teragungkan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hallelujah. Yes. Hallelujah, hallelujah. Church, you may be seated. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Let us all ready our hearts. Let us all feel His presence so we can worship Him here tonight. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You are the King of all. Yes. Father. Oh, yes, Father. Oh, let's all feel His presence here this morning. Let us all sing together. Yes, Lord. Ku
Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu, karyamu, karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Oh hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yes Lord, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Yes, hatiku persembahan bagimu. Oh jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yes, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh bawaku erat di hadirat-Mu. Oh
ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Haleluya Yesus, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami diperkenankan Engkau masih berdiri di hadirat-Mu untuk memuji, menyembah-Mu, menaikkan syukur atas cinta kasih yang Engkau berikan buat kami, pengorbanan-Mu Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada, itu kena anugerah daripada Tuhan. Mengucap syukur Tuhan bahwa pagi ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau, kami boleh merasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau hadir, kami merasa bahwa kami tidak sendirian lagi. Ketika Engkau hadir, Engkau akan buat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Ketika Engkau hadir, kami percaya Tuhan, yang berbeban berat akan dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Ketika Engkau hadir Tuhan, maka ada damai dan sejahtera. Ketika Engkau hadir, kuasa kegelapan tidak berkuasa atas hidup kami. Ketika Engkau hadir, kami tahu bahwa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa. Mereka adalah sasaran dari kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Juga gembala sidang, ibu dan juga anak-anak Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Pelayanan di tempat ini Tuhan, biar pelayanan di tempat ini pelayanan diberkati Tuhan. Pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Pelayanan yang membawa berita keselamatan, kesembuhan dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga waktu kami pulang, kami tidak menjadi sama seketika kami datang Tuhan. Karena kami diubahkan, diperbaharui, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya berkata, amin, amin. Terima kasih buat worship team yang sudah bawa kita di dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat pastor yang memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan tempat ini. Minggu lalu saya khotbah di Mandura dan minggu ini di sini. Saya mengucap syukur karena Tuhan memberikan saya juga kesempatan hampir 3 minggu bersama anak saya Michelle. Kami bisa mission trip ke Indonesia selama 3 minggu. Ya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja. Jadi kami dari desa ke desa dan dari kota ke kota. Ya puji nama Tuhan. Ya, saya melihat bahwa luar biasa pekerjaan Tuhan di Indonesia ya. Jadi kita melayani di beberapa desa di Indonesia. Dan memang kami juga sempat pulang ke kampung papa mama saya, ya untuk tujuannya memang untuk supaya kami membuat kuburan buat papa, mama dan adik saya. Ya mereka bertiga sudah dipanggil Tuhan dan saya berkesempatan untuk pulang kampung dan rupanya di kampung itu memang melelahkan sebab khotbahnya cuma di 2 gereja sebenarnya, tetapi itu berkembang jadi persekutuan, kemudian diundang ke sana sini, jadi sangat capek tapi penuh sukacita. Sampai saya bilang karena waktunya enggak sempat untuk menyiapkan khotbah begitu banyak ya. Sampai Michelle bilang, "Daddy, Michelle udah berapa kali dengar khotbah itu," katanya. Ya tapi kan pendengarnya beda-beda, saya bilang. Ya jadi ya kalau saya harus menyiapkan lagi itu waktunya, kemudian karena pas musim gawai di sana. Mungkin kalau saudara belum tahu di Kalimantan itu ada tradisi orang Dayak itu setiap habis panen setahun sekali itu gawai.
Nah, kalau gawai itu saudara ada kebaktian, dan saudara juga apalagi sebagai hamba Tuhan, itu setiap rumah itu saudara harus datangin. Dan setiap rumah itu pasti saudara dikasih makan. Sampai Michelle komplain lagi, kok makan terus bisa mati kita ini. Saya lupa kasih tahu dia caranya, saya bilang, Kak Michelle caranya, kalau kita supaya kita bisa berkunjung ke banyak tempat, jadi kamu makan dikit aja, dikit makannya, begitu. Lain kali dia sudah tahu, waktu pergi ke kampung yang lain, kita akhirnya dia bisa mengatasinya. Ya, puji Tuhan. Tapi di Jakarta kita juga menghadapi saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan karena dolar terus naik ya. Sedih juga ketemu dengan teman-teman pengusaha, ya wajah mereka tidak terlalu happy karena dolar naik terus, pajak dikejar oleh pajak dan segala macam, sehingga ya saya ikut sedih melihat keadaan Indonesia. Ya, padahal Indonesia itu kurang apa? Nikel ada, minyak ada, ya kan? Batu bara ada, kelapa sawit, hutan, dan semua ada di Indonesia. Makanya saya khotbah di beberapa gereja itu sedikit emosi, saudara. Jadi saya bilang kita harus ganti doa kita. Jangan doa seperti saya pernah bilang gitu. Jangan katakan berkati pemerintah, berkati Indonesia. Indonesia sudah diberkati. Coba kalau kamu bilang gitu di hadapan Tuhan, Tuhan bisa marah, saya bilang. Karena apa? Indonesia sangat diberkati. Ada minyak, ada segala-galanya di Indonesia. Tapi yang membuat Indonesia hancur adalah moralitas para pemimpin yang tidak takut Tuhan. Jadi saya berdoa, saya bilang mulai sekarang ganti doanya. Pemimpin yang tidak takut Tuhan, pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, minta kuasa Tuhan membuat mereka turun dari sana. Entah sakit, entah mati. Saya bilang pendetanya keras ya khotbahnya. Enggak apa-apa Pak katanya. Ya. Iya, karena seringkali kita juga mendoakan sehingga dia koruptor, kita berdoa supaya mereka diberkati, ya mereka tambah jadi koruptor kan gitu. Ya. Jadi sedih memang. Nah, Indonesia bukan kekurangan orang Kristen di pemerintah. Berapa banyak jenderal di sekitar Pak Prabowo itu banyak. Ya. Bahkan Polri-nya adalah Kristen. Tapi persoalannya adalah bukan Kristennya. Kalau Kristen tanpa Yesus, itu sama juga dengan orang dunia. Ya, makanya perlu ada pertobatan di Indonesia ini. Ya kita berdoa. Jadi sekarang kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya ada pertobatan untuk para pejabat kita. Ya, karena banyak orang, saya bertemu dengan anak muda, tolong dong Pak, tolong pendeta katanya, kami mau cari kerja di Australia. Itu bukan 1-2, saudara. Setiap ke gereja itu selalu, karena pingin lari orang-orang tuh. Sudah nggak tahan. Lalu waktu saya di airport tuh, tiba-tiba saya ingat lagu sekolah minggu, Pak. Lagi semula, setinggi-tingginya langit, saya ubah, ayo kita nyanyi. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Jadi mereka terhibur. Sedalam-dalam rupiah, artinya hancur ya. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah dunia, lebih indah kasih Yesusku. Jadi saya ajar beberapa gereja, jadi senang bisa melihat jemaat, bisa bersuka cita. Yaitu sedikit kesaksian tentang perjalanan ke Indonesia. Nah, Pastor Gembala Sidang tempat ini memberikan saya tema damai Kristus versus damai dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kebutuhan manusia yang utama, kebutuhan hati, jiwa, roh manusia yang utama, itu sebenarnya bukan posisi, bukan kedudukan, bukan ketenaran, bukan materi, bukan uang, bukan apapun namanya. Tapi sejak awal kebutuhan manusia, setelah manusia terputus hubungannya dengan Allah adalah damai dan sejahtera. Ya, itu yang kita lihat saat ini. Manusia kehilangan esensi kebutuhan yang utama dalam hidup mereka, yaitu damai sejahtera. Nah, di dalam firman Tuhan yang saya ingin sharingkan pagi hari ini, di dalam kitab
Filipi pasal yang keempat. Saya baca mulai ayat yang ke-8. Ya, ayat 7 sampai 8. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah ku pelajari dan ajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saya bisa melihat bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, pengertian damai sejahtera itu artinya memiliki beberapa makna, ya. Kata pengertian Kamus Bahasa Indonesia, 3 makna. Yang pertama yaitu keadaan aman, tidak ada perang. Yang kedua, perasaan tentram dan tenang. Serta situasi yang ketiga, rukun tanpa adanya permusuhan. Nah, kata damai juga dalam Alkitab, ya, kata damai dalam Alkitab berasal dari 2 bahasa. Bahasa Ibraninya shalom, artinya keutuhan, kesehatan, kelimpahan, keamanan, dan ketidakadaan kekacauan. Dalam bahasa Yunani disebut eirene, ya, ketenangan batin, rasa tentram, dan hilangnya rasa takut dan gelisah. Ya, itu kira-kira secara etimologinya kata damai itu. Nah, sekarang kita lihat pada konteks Filipi pasal 4 ini. Di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, di sana ada nasihat Rasul Paulus yang ditulis kepada rekan-rekan kerjanya. Nah, dia menulis ketika dalam penjara, waktu dia di penjara di Roma, dan dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, kepada rekan-rekan sekerjanya. Nah, tema kitab ini sebenarnya sangat menarik. Ditulis dari penjara, orang Kristen dalam masa penganiayaan, tapi tema besar kitab Filipi ini adalah sukacita dalam Kristus. Iya. Nah, begitu kita melihat tema ini, kita tahu bahwa ternyata sukacita, damai yang dijanjikan Tuhan itu melampaui damai yang diberikan oleh dunia ini. Nah, jadi tiga hal penting kita melihat dari konteks yang kita baca. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki Anda hidup dalam damai sejahtera. Jadi adalah kehendak Tuhan untuk setiap orang percaya itu mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan damai sejahtera yang dari dunia, orang dunia itu merasa damai, merasa bahagia kalau segala sesuatu berjalan dengan lancar, ya kan? Bisnis lancar, ya, usaha lancar, kesehatannya baik, ya, di rumah tidak ada pertengkaran, ya, ada materi yang cukup dan lebih berfokus kepada materi, ya. Tetapi itu sifatnya semu dan sementara. Mengapa? Ketika usaha tidak lancar, damai sejahtera hilang. Ketika ada keributan, damai sejahtera hilang. Ketika tidak ada uang, damai sejahtera hilang. Ketika ada badai, damai sejahtera hilang. Jadi itu sebabnya Yesus bilang bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Nah, sekarang kita lihat bahwa mengapa korupsi ya begitu marak di Indonesia. Karena para pejabat ini, para koruptor ini, mereka sudah punya uang, mereka sudah kaya. Tetapi mereka mencoba untuk mengisi kekosongan dalam hati mereka yang seharusnya diisi oleh damai, mereka isi oleh materi. Ya, dengan banyak uang dia pikir bahwa ada damai sejahtera. Dengan saya sukses, walaupun saya nyikut banyak orang, saya akan bahagia. Saya akan ada damai. Dengan saya mengumpulkan banyak harta, saya akan mengalami damai itu.
Tetapi hal damai yang dunia berikan itu seperti orang yang minum air laut. Semakin dia minum, semakin dia haus. Itu yang terjadi. Semakin dia kaya di Indonesia, semakin dia mau jadi koruptor, semakin dia mau cia orang punya barang dan segala macam. Karena apa? Sebab damai yang diberikan oleh dunia itu semu dan sangat tergantung kepada situasi. Ya kan? Tetapi kita lihat bahwa damai yang dari Tuhan, di dalam kitab Filipi khususnya, jemaat sedang dalam penganiayaan. Ya. Rasul Paulus sendiri sedang dipenjara. Tetapi dia menyampaikan sebuah kebenaran bahwa keselamatan yang kita peroleh dalam Yesus Kristus berdampak kepada damai sejahtera. Sekalipun dalam kondisi badai, dalam kondisi menderita, dalam keadaan kondisi teraniaya, dalam keadaan tidak punya apa-apa sekalipun, damai sejahtera daripada Tuhan itu tetap bisa menjadi bagian orang percaya. Ya. Itu bedanya sekali. Sangat berbeda. Orang dunia semakin dia mau mencari damai dari barang, dari ketenaran, dari apapun yang dunia ini tawarkan, semakin dia kehilangan damai itu sendiri. Ya, tapi Rasul Paulus membuktikan bahwa di dalam Kristus, ya tema kitab Filipi ini, subtemanya itu in Christo, in Christ, dalam Yesus. Maka dia bilang, I can do all things through Christ who strengthen me. Bersukacitalah senantiasa dalam Kristus. Dan jadi damai sejahtera itu yang berpusat kepada Kristus itu tidak akan pernah tergoyahkan oleh kondisi apapun. Ya, kita tahu bahwa ketika Paulus dan Silas ada di penjara, mereka bernyanyi, memuji Tuhan. Artinya apa? Bahwa penjara tidak bisa mencuri damai sejahtera yang mereka miliki. Penderitaan, kesulitan hidup, tantangan, persoalan dalam hidup tidak bisa merampas damai sejahtera mereka selama mereka menyerahkan iman mereka kepada Tuhan. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak penciptaan Allah menghendaki supaya manusia itu hidup di dalam damai. Maka dia bilang, dia ciptakan semua dulu. Dari tanah, tumbuhan, ikan, dan semua diciptakan, yang terakhir manusia. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu, saya tidak katakan kita tidak butuh uang, kita tidak butuh yang lain-lain dari dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan itu pelengkap. Mengapa? Karena sebelum saudara lahir, semuanya itu, sebelum manusia diciptakan, semua Tuhan sudah ciptakan. Supaya manusia tidak usah khawatir mikirkan di mana nanti berteduh karena ada pohonnya. Bagaimana nanti kalau kehausan karena sudah ada airnya. Bagaimana nanti makan karena ada buah-buahan, ada tanaman, ada segala macam. Semua Tuhan sediakan. Tapi itu adalah pelengkap dari hidup dan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup manusia adalah mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan supaya di sana ada damai dan sejahtera. Amin. Itu yang tujuan Allah dalam hidup kita. Ada orang punya segala-galanya, tapi sepanjang hidupnya tidak ada damai sejahtera. Buat apa? Sehingga kekayaannya itu seperti menumpuk barang di gudang yang dia sampai bingung mau diapain. Ya kan? Saya ketemu baru-baru nih, tapi puji Tuhan dia sangat cinta Tuhan, Bapak ini. Ya. Dia sampai lupa tanahnya itu. Karena saking banyaknya dia digelar tuan tanah di Jakarta itu. Sampai mereka bilang, Pak ini kan tanah Bapak. Oh iya katanya. Jadi dia sampai lupa. Tanahnya di salah satu tempat di pulau mana gitu. Sampai dikirim pemerintah karena lupa bayar pajak. Karena tanahnya ada di mana-mana sampai dia lupa. Tapi puji Tuhan dia sudah di dalam Tuhan. Tapi banyak orang dunia yang seperti itu, saudara-saudara. Saya tidak katakan bahwa orang Kristen tidak boleh kerja. Kita harus bekerja. Tapi kalau kita hanya menumpuk harta dunia ini, mencari sesuatu hanya untuk mengisi hati kita, supaya hati kita ada damai sejahtera, ada kepuasan. Itu adalah pelarian yang salah. Itu adalah pelarian yang dibuat oleh orang dunia.
Tapi sekali lagi bahwa firman Tuhan katakan bahwa dia menghendaki setiap anak-anaknya mengalami hidup bahagia. Dia mau rumah tangga kita bahagia. Dia mau hidup kita bahagia. Dia mau anak-anak kita bahagia. Dia mau istri kita bahagia. Dia mau setiap suami bahagia di dunia ini. Tapi kenyataannya adalah seringkali kita lupa. Dan kita terbawa oleh situasional seperti orang dunia. Kalau segala-galanya baik, ya tidur nyenyak. Kalau segala sesuatu enggak baik, ya kita uring-uringan. Sebenarnya inti dari pesan Tuhan adalah Allah itu bertujuan menjadikan saudara serupa dengan gambar Dia supaya damai sejahtera yang Tuhan miliki, kepuasan batin yang ada pada diri Tuhan kita alami dalam hidup kita. Tuhan itu disebut sempurna, mengapa? Karena dia tidak perlu apapun di luar dari dirinya. Ketenangan batin, damai, sukacita yang dia miliki itu bukan tergantung daripada penyembahan saudara dan saya. Tidak tergantung kepada pelayanan kita, tidak tergantung kepada persembahan kita. Karena dia sudah ada milik damai itu sendiri. Dia nggak butuh di luar dirinya. Maka hari Natal disebut, He is the King of Peace, Prince of Peace. Ya. Dia adalah Raja Damai itu sendiri. Dan Yesus mengatakan, damai yang kumiliki, because I'm the King, Prince of Peace. I want to share that peace to you. Dia mau share damai itu kepada kita. Tapi nyatanya bahwa seringkali orang Kristen sekalipun, seringkali justru kehilangan damai itu sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu saya mau khotbah, pendeta bilang, Pastor Tim, saya jemput Anda di hotel jam 6 pagi ya. Waduh, ya kalau di Perth belum bangun kita, apalagi musim dingin ya. Ya, saya bilang, Pastor, wah pagi banget ya ibadahnya, ada yang datang nggak? Tenang aja nanti lihat katanya. Ya, lalu begitu sebelum saya sudah pakai jas dan mau pergi, turun ke lobi, anak saya Michelle ketok pintu. Saya lihat mukanya dah lemes. Kenapa Michelle? Daddy, I call you all night long, but you not answer, katanya. Sudah call kamu tapi kamu nggak bangun-bangun karena saya kecapean. Ternyata dia kena muntah sepanjang malam. Dan bangun pagi saya lihat mukanya sudah pucat. Saya di antara dua pilihan. Bawa anak, look after anak, bawa dia ke rumah sakit, atau saya tinggalkan pelayanan, atau saya melayani Tuhan dan biarkan orang lain yang mengurus Michelle. Saya nggak punya jawaban, saudara. Justru sebagai seorang ayah ya, kalau kita dalam kondisi itu saya tidak punya jawabannya. Let us pray, Michelle. Saya bilang, ayo kita doa sebentar. Habis berdoa, I got peace. Saya merasakan damai. Dan saya tahu bahwa saya harus melayani Tuhan. Oke, Michelle don't worry, saya bilang Daddy akan pergi pelayanan, tapi kita akan atur supaya ada orang yang bisa bawa Michelle atau beli obat buat Michelle. Begitu pendeta di bawah dengar itu, dia bilang, Pastor Tim, don't worry katanya. I call my staff, dia panggil staffnya pagi-pagi hari, kamu datang di kamar ini ada namanya Michelle, bawa dia sekarang juga ke rumah sakit katanya. Ya. Nah, saya nggak bisa kontak karena kalau di luar itu saya nggak punya ya tidak ada pulsa. Jadi akhirnya saya pergi pelayanan dan setelah saya pulang pelayanan mau diajak lunch, tapi pendeta bilang up to you pastor kalau mau ikut kita lunch atau mau ke rumah sakit. Saya bilang saya langsung ke rumah sakit. Begitu rumah sakit, saya lihat dia sudah diimpus, tapi dia sudah cerah sekali, bisa senyum, bisa ngobrol. Dan itu yang saya lihat, bahwa damai yang Tuhan beri itu tidak tergantung kepada badai, pencobaan, persoalan yang sedang saudara hadapi. Pada waktu saya sempat sebagai manusia, saya bingung ini jawabannya, pelayanan atau saya tinggalkan pelayanan, urus anak. Ya dua-duanya sangat penting. Mana yang prioritas saya nggak tahu. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan Roh Kudus memberikan saya damai. Bahwa saya tetap bisa melayani dengan tidak mengabaikan anak saya. Tuhan look after anak saya.
Sampai orang gereja itu tunggu sampai saya datang. Dia tidak biarkan Michelle sendirian. Apa maksudnya? Bahwa inilah yang contoh yang Yesus katakan bahwa kamu bisa berhadapan dengan badai. Menjadi anak Tuhan bukan berarti segala-galanya mudah. Tapi kamu jangan sampai kehilangan damai sejahtera sekalipun kamu berada dalam badai itu. Lihat Yesus, dia bisa tidur ketika ada badai. Kenapa? Karena dia memiliki damai. Tidak ada khawatir, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan sedikit pun dalam dirinya. Dan itu sebabnya damai itu menguasai hati dan pikirannya sehingga dia sangat tidak terganggu dengan situasi apapun. Ini yang Tuhan mau dari kita di akhir zaman ini. Karena begitu banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kita. WA dari teman, berita di Indonesia, ada gedung DPR, gedung jaksa, gedung polisi digeruduk oleh mahasiswa. Ada banyak berita-berita yang disebarkan di media itu yang bisa membuat hati saudara jadi gentar. Belum lagi ada penyakit katanya, belum lagi ada orang kesaksiannya, uangnya hilang dari bank dan segala macam. Karena itu saya pesan kepada jemaat yang saya cintai di tempat ini. Tolong saudara, ketika sebelum saudara sebarkan berita itu, saudara doa, saudara pikirkan, apakah saya membantu menyebarkan berita yang menggoncangkan iman orang lain, atau saya menyebarkan berita damai sejahtera. Baru berapa hari lalu saya bilang, tolong maaf ya Bu, saya bilang saya minta maaf, saya mengasihi ibu, tapi tolong karena ibu ini apa saja yang masuk ke berendanya dia forward ke saya. Tidak ada di sini ya, jangan tersinggung. Saya bilang, oh Tuhan tolonglah saya, bagaimana ya? Saya lama menyimpan ini, tapi saya tidak mau damai saya sejahtera saya hilang. Akhirnya saya tante, tolong please. Karena saya tuh hanya pakai HP kalau WA hanya hal-hal penting. Jadi jangan TikTok apapun semua berbelas-belasan di-forward ke saya. Bingung. Berita yang enggak ada yang benar. Semua menyusahkan. Nah, jadi itu nanti bisa membuat kehilangan damai sejahtera saudara. Karena itu penting sekali bagaimana kita maintenance damai sejahtera itu. Maintenance hati kita, jangan biarkan hal-hal yang membuat saudara takut, hal-hal yang membuat saudara gentar, hal-hal yang mengkhawatirkan iman saudara, itu delete semua. Karena ketika saudara mulai memikirkannya, ketika saudara mulai mendengarkannya, maka damai sejahtera itu akan sayup-sayup dan hati saudara kehilangan damai itu. Ya. Nah, makanya tadi dikatakan, nanti bagian terakhir kita lihat bagaimana kita mengisi hal-hal yang negatif itu dengan yang baik supaya damai itu terpelihara dalam hati kita. Yang kedua, Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kenapa gentar, takut, gelisah itu kok dikaitkan dengan damai sejahtera? Sebab musuh utama dari damai itu adalah gentar, gelisah, khawatir, takut, ya, bitterness. Semua itu membuat damai itu terpenjara dalam hidup kita. Jadi kita penting sekali kita mengaktifkan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Yesus sendiri menjanjikan, damai itu yang kuberikan kepadamu, itu tidak seperti yang dari dunia. Yang dunia itu semu, sementara tidak bisa permanen dan tidak bertahan menghadapi gelombang apapun. Tapi damai yang kuberikan kepadamu itu permanen selamanya dan tidak akan tergoyahkan dalam situasi apapun. Tapi bagian kita adalah jangan membiarkan musuh-musuh damai itu, gelisah, ketakutan, perseteruan, iri hati, kebencian, itu yang menghimpit damai sejahtera kita. Ya. Karena itu saudara, ada beberapa saudara yang tahu saya, ada anak saya juga di sini, bisa jadi saksi. Saya malas kalau berdebat itu, argue, walaupun bukan saya bodoh. Tapi argue, perdebatan itu hanya membuat saya kehilangan damai sejahtera. Buat apa dengan saya pergi aja?
Atau saya diam, udah biarin aja mereka. Kadang-kadang argue dengan anak saya beri aja mereka, biar aja mereka menang. Karena apa? Saya sedang memelihara damai sejahtera. Buat apa kita gontok-gontokan? Pada akhirnya kita merasa diri kita menang, tapi kita kehilangan damai. Karena untuk mengembalikan damai sejahtera itu kembali lagi ke hati kita, itu perlu waktu, saudara. Ya, perlu waktu. Sudah harus masuk ke hadirat Tuhan, sudah harus bereskan hal-hal yang tidak berkenan dulu, sehingga akhirnya sudah bisa mengalami damai. Jadi damai sejahtera adalah anugerah dari Allah. Ya, ini adalah buah dari keselamatan yang kita alami dalam Yesus. Yesus berikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu berpusat atau bersumber pada Yesus, bukan pada hal-hal lain. Ya. Dan damai sejahtera itu melampaui akal. Jadi seorang suami bisa tetap hidup dalam damai. Ya. Anak-anak bisa tetap hidup dalam damai. Istri bisa hidup dalam damai. Dan semua orang bisa hidup dalam damai kalau mereka mempusatkan hidup mereka pada Yesus. Ya. Jadi jangan mengharapkan damai dari istri, damai dari suami. Ya. Harapkan damai itu dari Yesus. Ya. Amin ya. Jadi jadilah jadilah suami keren berbahagia. Apa itu? Ya, suami keren berbahagia. Karena apa? Karena dia punya damai. Jadilah istri keren berbahagia. Ya kan? Kalau kita memiliki damai. Ya. Duda keren bahagia, ya kan begitu. Jadi semua orang bisa bahagia. Itu tergantung sejauh mana saudara berpusat pada kehidupan Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan. Yang terakhir adalah kunci untuk mengalami damai sejahtera setiap hari. Di dalam tulisan Rasul Paulus tadi kepada jemaat teman-temannya di Filipi, dia bilang, Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Damai sejahtera itu akan memenuhi kehidupan kita kalau di sana ada sehati sepikir dalam Tuhan. Suami istri yang berbeda-beda latar belakang, berbeda pandangan, bisa mengalami damai sejahtera kalau kedua-duanya sehati sepikir. Ya, dalam rumah ada damai sejahtera kalau seisi rumah itu menaruh sikap sehati sepikir di dalam Yesus. Ya kan? Dalam kondisi apapun, di gereja juga begitu. Gereja akan menjadi gereja yang dipenuhi damai dan sejahtera kalau ada kesatuan, sehati sepikir. Perpecahan membuat semua orang kehilangan damai sejahtera. Ya kan? Karena itu dikatakan harus sehati sepikir. Dan dia juga mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, jangan lupa bersukacita senantiasa. Itu caranya kita maintenance damai sejahtera. Sehati sepikir. Jangan ada perseteruan, jangan ada iri hati di antara sesama anak Tuhan. Sehingga damai itu tetap ada dalam hati kita. Yang kedua ada sukacita. Sukacita itu kita yang memilih. Jangan mengizinkan hal-hal yang datang dari luar itu merumput sukacita itu. Karena itu kita harus banyak bersukacita. Ya. Karena itu tema dari kitab ini adalah bersukacita dalam Yesus. Sukacita dalam Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Ketika masalah itu datang, kita dibuat memilih. Memilih untuk tetap bersukacita atau kita memilih tenggelam dalam masalah itu sehingga kita kehilangan sukacita. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Supaya kita mengalami sukacita sejahtera setiap hari. Bukan sekali-sekali, tapi setiap hari. Ya. Lalu dikatakan apa? Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kemudian janganlah ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir telah saya singgung.
Tapi nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi katakan bahwa kita harus rukun sehati dalam Tuhan, harus selalu bersuka cita walau di tengah badai kehidupan. Lalu jangan khawatir, sampaikan segala kerinduan hati pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Lalu banyak-banyaklah bersyukur. Ini cara kita maintain damai sejahtera itu dalam hidup kita. Mengapa orang seringkali kehilangan damai sejahtera? Karena dia orang yang kurang bersyukur. Ya kan? Jadi kita harus belajar dari orang Jawa. Diinjak kakinya, aduh mas katanya, kakimu di atas kakiku ya. Waktu ketabrakan, untung cuman keleset sedikit, lecet sedikit, tidak sampai patah tulangnya. Ya, tabrak patah tulang, untung tidak mati. Jadi selalu positif, ya, selalu bersyukur. Dan saudara bersyukur termasuk untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan untuk badai ini, karena badai ini akan membuat saya teguh dan kuat. 2 hari lalu teman saya, pengusaha dari Kalbar, dia bilang, aduh Pak, situasi sekarang ini kita menghadapi, saya ini dari satu badai ke badai yang lain. Saya bilang, Pak, dengar baik-baik. Badai itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Tapi badai itu akan membentuk hidupmu menjadi kuat. Sehingga engkau keluar jadi pemenang. Tuhan izinkan badai dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan hidup kita. Tapi supaya kita kuat, supaya kita teguh, supaya kita tetap hidup dalam damai sejahtera apapun yang terjadi. Ya. Saya berapa hari yang lalu saya bilang, saya selalu membalas orang yang berbuat jahat sama saya balas dengan kebaikan. Orang yang kalau ada orang buat jahat dengan saudara, balas. Bukan balas dengan jahat, balas dengan kasih dan kebaikan. Dengan begitu damai sejahtera itu akan luar biasa saudara alami. Ya. Karena itu seperti yang Pastor Ali sampaikan minggu lalu, berbahagialah orang yang membawa damai. Tapi bagaimana saudara bisa membawa damai kalau saudara sendiri tidak punya damai? Itu persoalannya. Tuhan jadikan saya alat pembawa damai, sementara saudara sendiri kehilangan damai. Tapi Tuhan ingin supaya damai itu saudara alami setiap saat. Saudara harus banyak bersyukur, bersuka cita, naikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Dan minggu lalu saya di Mandura, saya katakan ada satu klinik ilahi. Kalau engkau terluka, kalau engkau kecewa, kalau engkau tersakitkan, datang kepada klinik ilahi. Klinik ilahi itu adalah datang di hadirat Tuhan. Amin. Ketika saudara datang di hadirat Tuhan, saudara masuk dalam klinik ilahi sehingga ada kesembuhan batin, ada luka-luka yang terdalam yang tersimpan disembuhkan oleh Tuhan, ada ganjalan-ganjalan dalam hati disembuhkan oleh klinik ilahi itu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga sudah mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara. Dan dia mau ubah mindset kita. Pola pikir kita harus diubah, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang dipenjara, saudara. Tapi dia memiliki pikiran Kristus. Maka dia bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi supaya kita bisa maintain, mengalami damai sejahtera yang berlimpah, dia tadi katakan secara negatif, jangan khawatir, jangan ada perpecahan, jangan ada pertikaian, jangan ada iri hati dan segala macam. Tapi secara positif dia bilang, apa yang benar pikirkan itu. Berpikir positif saja itu tidak membuat kita damai. Positif itu berpusat pada diri sendiri. Tapi berpikir apa yang benar arti firman Allah itulah kebenaran. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang disebut patut dipuji. Pikirkan semua itu.
Jadi daripada selama ini kita kehilangan damai karena berpusat pada masalah, berpusat pada penyakit, berpusat kepada kesulitan, kita sekarang harus berpusat bahwa di balik ini semua ada kebaikan Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada hari esok yang lebih baik, ada jalan keluar, ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagiku. Ketika saudara mulai maintenance pikiran saudara yang benar dan yang baik, dan patut dipuji ini, damai sejahtera dalam hidupmu akan mengalami kelimpahan luar biasa. Sehingga saudara dengan senyum saja orang tahu bahwa orang ini punya sesuatu. Dari senyum saudara saja orang melihat senyum Yesus. Karena saudara tidak terganggu damai sejahtera saudara dengan apa yang terjadi di dunia ini. Ya waktu tidur aja, nggak usah. Ada orang banyak susah tidur ya, tidak ada di sini ya. Saya suka guyon, kalau engkau susah tidur baca Alkitab. Baru baca Alkitab dia udah ngantuk, saudara. Ya. Jadi penting sekali kita memperbaharui mindset kita. Karena itu berita dunia yang negatif itu jangan dipikirkan yang itu. Yang sudah pikir janji Tuhan. Saya lebih daripada menang. Tuhan akan menyembuhkan saya. Tuhan hari esok akan lebih baik. Saya akan menjadi orang yang diberkati. Saya akan menjadi lebih baik lagi. Hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya. Mereka adalah milik Tuhan. Saya tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan pelihara burung di udara, Tuhan pelihara saya. Hari esok akan ada uang. Hari esok pasti ada jalan keluarnya. Jadi kita harus memaintain pikiran kita, mindset kita harus ditukar, harus di-switch dari yang negatif kepada hal yang benar. Dan hal yang benar itu banyak sekali dalam firman Tuhan. Daripada merenungkan hal-hal yang tidak baik, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, itu perintah Tuhan kepada Yesua. Sebab ketika engkau merenungkan firman Tuhan, di sana ada kebenaran Allah, di sana ada janji Tuhan, di sana ada penghiburan, di sana ada kesembuhan bagi hati yang terluka, di sana ada berkat-berkat Allah dalam firman itu. Ketika engkau memikirkan firman itu dengan benar, mengisi pikiran-pikiran kita dengan benar, maka hati, pikiran, dan jiwa rohmu dipenuhi sukacita Yesus. Dan ketika suka dan damai sejahtera Kristus memenuhi hidupmu, engkau mengalami hidup yang penuh dengan berkat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya minta kita tunduk kepala. Apa yang selama ini membuat saudara kehilangan damai sejahtera, lepaskan itu semua. Di hadirat Tuhan, katakan Tuhan, saya ini orang yang tukang khawatir. Hari ini saya tidak mau khawatir lagi. Saya percaya Tuhan akan mengganti kekhawatiran saya dengan pengharapan. Saya hari ini menaruh pikiran saya tidak mau lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dari dunia ini. Karena Engkau mau memberikan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Haleluya. Saya minta Bapak Gembala untuk menutup firman Tuhan dalam doa. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Tim. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya kutip satu ayat lagi ya, yang tadi dibaca. Yohanes 14 ayat 27. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah warisan dari Tuhan. Tuhan mengatakan ini kepada murid-muridnya sebelum ia meninggalkan dunia ini. Ya, sebelum ia meninggalkan dunia ini, murid-murid akan ditinggalkan sendiri, murid-murid akan melihat Tuhan Yesus disiksa, murid-murid akan melihat bagaimana mereka mengalami penganiayaan. Tapi dikatakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, sudah ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa yang damai yang Tuhan Yesus berikan tidak seperti sama dengan dunia yang berikan. Dunia berdasarkan dari keadaan kita. Keadaan kita baik, kita ada damai. Tapi biarlah apapun yang terjadi, kita tetap memiliki damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Dia ada dalam hati hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
Biarlah ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mewariskan sesuatu dalam kehidupan kami, yaitu damai sejahtera Engkau berikan kepada kami. Damai sejahtera Engkau tinggalkan buat kami Tuhan. Damai sejahtera yang beda dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Damai sejahtera yang berasal daripadamu Tuhan. Ketenangan yang daripadamu Tuhan. Kedamaian yang daripadamu Tuhan. Karena kami memiliki Engkau, Raja Damai. Prince of Peace itu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, apapun yang terjadilah di sekitar kami, sekalipun dunia bergejolak Tuhan, sekalipun badai ada di depan kami Tuhan, tapi kami tetap percaya warisan damai, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melangkah Tuhan dengan aman, dengan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami boleh sadar bahwa hidup kami memiliki damai di dalam Kau Tuhan. Dan biarlah damai Tuhan boleh memerintah dalam kehidupan kami. Kami boleh pulang membawa kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa. Biarlah Engkau boleh pulang di dalam damai daripada Allah Bapa, di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok sampai Maranatha. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you.